Bayangkan sebuah kota, di saat Eropa masih tenggelam dalam kegelapan, jalannya sudah bercahaya. Perpustakaannya lebih besar dari istana raja, dan ilmu pengetahuan dipelajari tanpa melihat agama. Tempat itu bernama Andalusia. Andalusia berasal dari kata Vandalusia yang artinya bangsa Vandal, karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5. Kisah ini dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim yang dipimpin Torik bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar. Dalam waktu singkat, wilayah Andalusia berada di bawah kekuasaan Islam. Namun yang menarik, penaklukan ini tidak hanya membawa kekuatan militer, melainkan juga sistem pemerintahan, ilmu, dan budaya baru. Andalusia kemudian berkembang pesat, terutama di bawah dinasti Umayyah, dengan Cordoba sebagai ibu kotanya. Pada abad ke-10, Cordoba menjelma menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Kota ini memiliki perpustakaan dengan ratusan ribu manuskrip, rumah sakit, dan sekolah kedokteran, serta Masjid Cordoba yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan diskusi ilmiah. Dari Andalusia lahir para pemikir besar dunia, seperti Al-Jahrawi yang mengembangkan teknik bedah modern, Ibnu Rushd, penulis karya filsafat yang mempengaruhi pemikiran Eropa, dan Ibnu Arabi membawa ajaran tasawuf ke tingkat spiritual yang mendalam. Ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat berkembang dengan pesat, yang diterjemahkan ke bahasa Latin, dan menjadi fondasi kebangkitan Eropa di masa depan. Di bawah kekuasaan Abdul Al-Rahman III yang menandai puncak kejayaan Andalusia, menjadikan orang-orang Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dalam satu sistem masyarakat yang relatif toleran. Perbedaan agama tidak menghalangi pertukaran ilmu, diskusi intelektual, dan kemajuan bersama. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Pada akhir abad ke-10, kekhalifahan Cordoba runtuh akibat perselisihan politik. Setelah wafatnya kekhalifahan Al-Hakam II pada tahun 976 Masehi, terjadi perebutan kekuasaan yang mengakibatkan Al-Andalus terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Taifah. Perpecahan ini melemahkan kekuatan Muslim dalam menghadapi serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen seperti Leon, Kastil, Aragon, dan Navarra. Salah satu peristiwa besar yang mempercepat kemunduran Muslim adalah pertempuran Las Navas de Tolosa pada tahun 1212, di mana koalisi Kristen berhasil mengalahkan pasukan Muslim. Kekalahan ini mempercepat pengambil alihan wilayah oleh kerajaan Kristen. Sejak kemenangan dalam pertempuran Las Navas de Tolosa, kerajaan-kerajaan Kristen semakin gencar menjalankan Reconquista, yaitu kampanye militer untuk merebut kembali wilayah dari kekuasaan Muslim. Proses ini berlangsung selama lebih dari 2 abad dan mencapai puncaknya pada tahun 1492 Masehi dengan jatuhnya Granada. Granada, kerajaan Muslim terakhir di Iberia, yang menyerah kepada pasukan Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Kastil pada 2 Januari 1492. Dengan kejatuhan Granada, dominasi Islam di semenanjung Iberia resmi berakhir, dan seluruh wilayahnya kini berada di bawah kekuasaan Kristen. Meskipun pemerintahan Muslim di Iberia telah berakhir, jejak peradaban Andalusia masih terasa hingga kini. Pengaruh Islam dapat ditemukan dalam arsitektur, ilmu pengetahuan, dan sistem irigasi yang masih digunakan di beberapa wilayah Spanyol. Contoh nyata adalah Masjid Agung Cordoba, yang kini berfungsi sebagai katedral serta berbagai manuskrip ilmiah yang menjadi warisan berharga. Dan Alhambra adalah nama sebuah kompleks istana sekaligus benteng yang megah dari kekhalifahan Bani Umayyah di Granada.